Selamat pagi anak-anak. Ya, terima kasih. Jadi sebelum kita memulai atau mengawali pembelajaran kita, sebaiknya kita awali dengan doa. Silakan Pak Nani, bawakan doa. Marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di atas bumi seperti di dalam surga. Tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Bagaimana hari ini? Apakah semua masuk? Masuk. Hari ini kita di dalam pembelajaran kita akan kita pelajari tentang wirausaha, masih seperti yang kemarin. Yang kemarin itu kita di wirausaha mandiri. Contohnya kemarin adalah wirausaha seperti membuat makanan ringan seperti itu atau usaha kecil menengah. Sebelum kita lanjut ke dalam pokok bahasan atau pembelajaran, anak-anak harus perlu tahu dulu apa tujuan pembelajaran kita pada kesempatan hari ini. Di sini Pak Guru akan memberitahukan kepada anak-anak. Yang pertama, nanti setelah kita membaca teks tentang sumber daya alam, anak-anak harus tahu apa itu komoditas ekspor atau komoditas yang akan dijual dari Indonesia ke luar negeri, ke negara-negara ASEAN. Sebagai awal pembelajaran kita pada pagi hari ini, baik Pak Guru akan mendidik anak-anak untuk membacakan teks tentang komoditi ekspor Indonesia. Silakan Putri. Komoditas ekspor Indonesia ke negara-negara ASEAN. Suatu negara tidak mampu menjalankan roda pemerintahannya sendiri tanpa bekerja sama dengan negara lain. Berikut komoditas ekspor Indonesia ke negara-negara ASEAN. Cukup. Yang lain menyimak. Baik bagi berbagai jenis Tolong rempah-rempah. didengarkan. Artinya rempah-rempah hasil tanah Indonesia banyak diburu oleh para pedagang dan penjajah di masa lalu hingga Indonesia menjadi primadona dan didatangi oleh banyak negara dari Jerman, Belanda, dan Inggris. Ya, cukup. Kemudian siswa berikutnya Pak Guru akan ya, Pani. Dua, kelapa sawit Indonesia saat ini memproduksi kelapa sawit yang cukup besar, yaitu mencapai 21 juta per tahun, sehingga mendominasi pasar sawit dunia. Hal ini dikarenakan letak geografisnya Indonesia yang memiliki kekayaan sumber daya alam melimpah. Tadi kita sudah mendengarkan ada 3 anak membacakan materi pada pembelajaran kita pagi hari ini, dan di situ tadi sudah jelas ada beberapa komoditas ekspor Indonesia yang selama ini selalu dikirim ke luar negeri. Contohnya tadi ada kelapa sawit, rempah-rempah, kemudian ada pala. Kita akan membuat kelompok untuk pembelajaran kita pada kesempatan hari ini. Silakan buat kelompok, buat 4 kelompok. Buat 4. Misalnya ikutan. Kelompok 1 siapa? Kelompok 2 siapa? Silakan. Sebelumnya Bapak ini bertanya, apa saja sumber daya alam Indonesia, artinya apa saja sumber daya alam negara kita yang bisa diekspor ke luar negeri? Coba. Kelapa sawit. Kelapa sawit.
Rempah-rempah. Minyak. Minyak kelapa itu termasuk kelapa sawit. Kemudian biji kopi. Kayu manis. Kayu manis termasuk rempah. Apalagi? Karet. Ya, dan demikian lagi banyak sekali contoh-contoh yang lainnya. Kemudian apa hubungannya faktur pengiriman barang dengan bahan ekspor tadi? Ada yang tahu? Silakan. Hubungan faktur itu kan catatan pengirimannya. Apa hubungannya coba? Ada yang tahu? Tidak tahu? Hubungannya itu adalah agar supaya apa yang kita kirim atau kita ekspor tercatat dengan baik sesuai dengan pengiriman barangnya, seperti itu. Sebelumnya kita bangkit berdiri, kita berikan salam dulu, salam sepeda. satu pimpin. Silakan duduk. Kemudian Pak Guru akan membagikan LKPD. LKPD ini kerja kelompok. Ini kelompok 1, kelompok 2. Iya, kelompok 2. Kelompok 3. Ini kelompok 4. Nanti anak-anak mengerjakan LKPD ini sesuai dengan pengamatan anak-anak. Yang pertama di situ kalian yang di LKPD pertama itu mengamati komoditi ekspor impor. Kemudian yang kedua anak-anak akan membuat faktur pengiriman. Yang ketiga, anak-anak membuat teks pengiriman sama seperti yang nomor 2 tadi, itu kurang lebih sama. Seperti dibuat lagi agar supaya nanti persentase tidak kelabakan atau tidak kesulitan untuk membacakan. Yang tadi aja yang rapi biar nanti bisa membacakan kalian tidak terkendala seperti itu. 10 menit ya. Setelah 10 menit anak-anak mulai mempresentasikan. Setelah 10 menit dipresentasikan ke depan. Ekspor. Ada apa ini? Kelapa sawit. Kemudian ini? Iya. Kemudian ada kayu manis. Ini semua sudah bisa memberikan pandangan kepada anak-anak apa-apa saja yang dapat diekspor ke luar negeri seperti itu. Kalian tinggal menuliskan apa nama barangnya kan, kemudian dikirim ke negara mana seperti itu. Dan jangan lupa fakturnya juga diisi. Ayo kerja, semangat, semangat. Tulisannya yang bagus ya, jangan sampai nanti terkendala mempresentasikan. Kalau terkendala itu merugikan diri sendiri atau merugikan kelompok.
LKPD ketiga tuh ada teksnya. Ada teks di situ menerangkan siapa yang mengirim, kemudian siapa yang menerima, dan di situ lengkap dengan alamat dan tujuannya. Tinggal anak-anak baca dan dipindahkan ke kolom atau pengiriman barang. Sudah selesai? Ya, kelompok 1 selesai. Kelompok 2? Sudah. Bagaimana kelompok 4? Sudah? Iya, silakan duduk di kursinya masing-masing. Sebelum presentasi kita berdiri kembali, kita berikan salam PPK. Silakan pimpin Pani. Salam PPK Pani. Salam PPK. Silakan duduk. Kemudian siapa yang ingin presentasi terlebih dahulu? Pani, silakan Pani. Yang lain menanggapi. Tolong duduknya menghadap ke depan semua. Duduknya menghadap ke depan. Iya. Seperti itu. Ya, ketika Pani membacakan, anak-anak bisa mendengar atau mendeteksi dia mendengar apa yang dibicarakan atau dipresentasikan oleh kelompok 1. Pani. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil daripada kelompok kami. Komoditas ekspor Indonesia. Tentukan apa saja komoditas ekspor Indonesia ke negara ASEAN. Karet ke Malaysia, ikan ke Brunei Darussalam, biji kopi ke Myanmar, perikanan ke Singapura, kelapa sawit ke Kamboja. Iya. Kegiatan LKPD 2 menyimpulkan manfaat kegiatan ekspor produk Indonesia ke berbagai negara ASEAN. 54114. Nomor telepon 085432111000. Iya. Baik, saya ucapkan terima kasih. Iya. Kemudian saya kasih kesempatan ke kelompok 2. Silakan yang mewakili. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil daripada kelompok kami. Komoditas ekspor Indonesia. Tentukan apa saja komoditas ekspor Indonesia ke negara ASEAN. Karet ke Malaysia. Tolong yang dengarkan harus dideteksi apa kesalahannya, apa kekurangannya, Biji kopi ke Thailand. supaya bisa Kelapa sawit menanggapi, ke Kamboja. agar bisa menanggapi apa LKPD yang kedua. sudah Tentukan dipresentasikan oleh manfaat kawan. kegiatan ekspor produk Indonesia ke berbagai negara ASEAN. Nama kelompok 2, anggota kelompok Ika Dion Hidup Duta. Manfaat komoditas ekspor. 1. Menambah devisa negara. Inilah hasil dari kelompok kami. Iya, terima kasih. Iya, dengan presentasi Tika tadi, apakah ada yang menanggapi kelompok 1, kelompok 3, dan kelompok 4? Silakan. Ada yang menanggapi? Ada. Silakan. Membacanya kurang bagus. Oh iya. Tika, boleh saya pertajam pendapat dari kelompok 3. Katanya Tika dalam menyampaikan atau membacakan hasil karyanya kurang lancar atau kurang bagus seperti itu. Nanti kepada kelompok
dua yang diketuai oleh Tika, tolong karena ada pendapat dari kawannya, saran-saran dari kawannya, diperbaiki apa yang menjadi kekurangan, ya. Kekurangannya tadi sudah tentu dalam membacakan apa yang dipresentasikan itu kurang lancar. Artinya dari kelompok 2 nanti setelah belajar di dalam kelas atau di sekolah, belajarlah kembali untuk belajar membaca agar supaya apa yang kita pelajari dapat tersampaikan dengan baik. Selanjutnya, karena hari ini kita sudah melakukan diskusi bersama dan bersama kelompok, kemudian tadi sudah mempresentasikan masing-masing hasil kerjanya. Kemudian selanjutnya kita akan mendemonstrasikan bagaimana cara kita menawarkan barang atau membeli barang hasil produksi perusahaan kita masing-masing. Silakan. Teman-teman di depan ini. Silakan dulu. Ada yang bisa saya bantu? Ada, saya mau beli produk di perusahaan ibu. Ya, silakan. Saya mau beli kunyit. Ya, nanti saya bisa kirim ke rumah ibu secepatnya ya. Ya, saya tunggu berita berikutnya. Ya, Terima kasih. sama-sama. Iya. Silakan. Boleh, silakan dulu. Tepuk tangan. Pembicaraan singkat, tapi sudah menghasilkan sesuatu yang bisa bermanfaat bagi kedua belah pihak. Misalnya tadi ada Stefani sebagai penjual, kemudian ada Putri sebagai pembeli. Di dalam pembicaraan mereka sepakat untuk melakukan transaksi penjualan barang dari Stefani ke Putri seperti itu. Dengan adanya kegiatan ekspor impor, produk dalam negeri kita akan diakui secara internasional. Tidak akan diragukan mutunya seperti itu. Kemudian berikutnya, meningkatkan kesejahteraan rakyat. Dengan adanya ekspor impor, pendapatan atau penghasilan dari masyarakat itu sendiri akan bertambah. Mengapa? Biasanya di dalam kalau ekspor impor negara itu maju, akan menambah suatu pekerjaan atau lapangan pekerjaan bagi masyarakat negara itu sendiri seperti itu. Kemudian berikutnya apa? Wawasan transaksi nasional bertambah. Iya, wawasan transaksinya tidak terlalu takum di suatu negara itu saja, tapi berwawasan sampai ke internasional. Rasa cinta terhadap produk dalam negeri. Iya, menimbulkan rasa cinta. Mengapa kita mencintai produk dalam negeri kita? Karena produk dalam negeri kita tidak kalah bersaing dengan produk luar negeri. Seperti itu. Berikutnya, Membuka lapangan kerja lebih luas. iya, membuka lapangan kerja lebih luas. Dengan ada kegiatan ekspor impor, jadi badan usahanya akan bertambah. Dengan bertambah badan usaha, akan memerlukan pekerja-pekerja yang lebih banyak. Untuk yang berikutnya, kita akan masuk ke dalam pembelajaran tes sumatif. Ya, masing-masing anak dapat satu soal dan diisi secara individu.
Silakan siap-siap, ini kursinya di tempat. Masing-masing ya, tunggu, jangan dulu sebelum aba-aba dari Pak Guru, jangan dulu dikerjakan karena kita akan menentukan waktu. Nanti anak-anak harus mengerjakan secara pribadi dan tidak boleh seperti tadi yang bekerja sama dalam kelompok ini, karena tugas individu artinya kita bekerja sendiri-sendiri. Silakan kerjakan. Silakan. Baik, sudah melaksanakan tes dengan baik dan harapan Pak Guru hasilnya juga harus baik. Pembelajaran kita pada pagi hari ini sudah cukup memberikan kesan bagi kita, karena pembelajaran pada hari ini kita beda dengan yang lain karena kita harus membuat suatu hasil pemikiran masing-masing secara kelompok, kemudian kita mempresentasikan, terus mendemonstrasikan walaupun dengan perwakilan masing-masing kelompok seperti itu. Dan mungkin hal ini bagi Pak Guru sudah jadi pengalaman yang cukup baik bagi anak-anak. Dalam hal ini Pak Guru ingin bertanya, bagaimana perasaan anak-anak tadi setelah melakukan pembelajaran ini? Senang. Bagaimana? Senang. Pak Guru kira pembelajaran kita pada kesempatan hari ini cukup sampai di sini, dan sebelum kita menuju rumah kita masing-masing, sebelum melangkah pulang ke rumah, kita gelang-gelang dulu karena ini akan memberikan suatu efek yang baik sebagai penggerakan kaki untuk untuk melangkah menuju rumah kita masing-masing. Baik, gelang sifat gelakan 1, 2, 3. Selanjutnya kita tutup dengan doa. Silakan Pani ke depan. Amin. Selamat pagi. Silakan anak-anak boleh pulang untuk dan satu persatu jangan lupa seluruh peralatan sekolahnya dibawa dan sampai ada pelajaran. Belajar ya.